Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zamzam, dengan nomor induk mahasiswa NIM 191040 919 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam, dengan Fakultas FITK Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kampus Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mahasiswa semester 5 akan menjelaskan mengenai efektivitas dan transparansi penerimaan peserta didik baru secara online guna memenuhi mata kuliah UTS Manajemen Peserta Didik. Dan dosen pengampunya adalah DRA Wiji Hidayati MA. Berikut adalah penjelasan dari saya. Pertama adalah A. Konsep dasar peserta didik. Peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan, baik yang menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani, yang harus dipenuhi. Peserta didik adalah terdiri dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan rohani. Peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi fitrah yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Yang kedua adalah B. Keterampilan peserta didik pada abad 21. Pembelajaran abad 21 berfokus pada student center dengan tujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan berpikir. Di antara lainnya ada sebagai berikut. Pertama, ada berpikir kritis, memecahkan masalah. 3. Metakognisi. 4. Berkomunikasi. 5. Berkolaborasi. 6. Inovasi dan kreatif. Dan 7 adalah literasi informasi. Kemudian yang poin ketiga adalah konsep dasar manajemen peserta didik. Sebenarnya berkaitan erat dengan yang akan bisa disatu padukan nanti kepada PPDB. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah dari awal sampai dengan mereka lulus sekolah berakhir. Maksudnya ada banyak sekali, mungkin cuma penjelasan awal saja. Kemudian poin yang kedua ada penerimaan peserta didik baru atau disingkat PPDB. Yang pertama ada pengertian PPDB, online maupun tidak. Saya akan menjelaskan yang offline dulu mungkin. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pendaftaran dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah. Setelah mereka memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya ada PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang berbasis online. Adalah metode pendaftaran sekolah melalui daring dari tingkat paling dasar PAUD, kemudian TK, SD, SMP sampai SMA. Peraturan PPDB sudah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Kemendikbud, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Permendikbud nomor 51 tahun 2015. Kemudian ada peraturan PPDB ini sudah diterbitkan juga oleh pemerintah melalui Kementerian Pendikbud. Oh iya, sudah sama. Kemudian syarat dan jadwal PPDB online berbeda tergantung tingkat pendidikannya, jenjang dan wilayah yang tertentu diharapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa rangkaian proses dari PPDB online ini atau prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajuan di akun web resmi PPDB pada daerah masing-masing. Yang kedua ada aktivasi token untuk PIN password pada laman pendaftaran online. Jadi bagaimana kita untuk masuk daftar ke sekolah tersebut, maka kita akan memasukkan password yang terlebih dahulu. Kemudian ketiga ada pemilihan sekolah yang akan dituju. Misalnya kita ingin masuk sekolah yang mana, sekolah dasar, negeri, SD, SMP atau SMA. Kemudian ada proses seleksi dari calon peserta didik tersebut, misalnya yang ingin daftar, siswa atau siswi. Kemudian maka dimulailah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumuman hasil dari tes. Pengumuman hasil tes ini berupa hasil dari bagaimana apa yang dilakukan oleh
peserta didik tersebut. Kemudian ada laporan dari calon peserta didik baru PPDB yang lolos seleksi. Jadi jika didik tersebut dari disisikan tersebut ada yang lulus dan ada yang tidak, maka ada laporannya dari ini. Kemudian ini adalah poin yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan penerapan PPDB online. Yang pertama ada kelebihan penerapan PPDB online, ada 5 poin, yaitu yang pertama efisiensi pelaksanaan PPDB. Menurut saya PPDB ini efektif juga karena di samping online kita bisa mudah mengaksesnya. Kemudian yang kedua, memudahkan masyarakat tadi ya, sama seperti nomor 1, efisien untuk melaksanakannya, dan masyarakat cukup menggunakan para penunggam agar mendaftarkan peserta didiknya, misalnya ayahnya ingin menyekolahkan anaknya. Kemudian ada 3, sesi yang terbuka, jujur dan adil. Keempat, ada meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan yang kelima ada ketersediaan data pendidikan yang abstrak. Kemudian terakhir ada kekurangan penerapan PPDB online. Tadi yang pro, sekarang yang kontra. Yang pertama berbiaya mahal. Yang kedua, masyarakat belum paham internet. Dan kalau belum paham internet ini mungkin sebagian saja masyarakat yang tidak mengenal internet, namun sebagian juga ada yang mengenal. Yang ketiga, ada tidak kebal kecurangan. Jadi siapa saja dalam pelaksanaan tes online peserta didik baru bisa saja melakukan kecurangan. Namun siapa yang tidak tahu jujuran. Yang keempat, ada sistem yang tidak layak. Mungkin sistem yang tidak layak ini berbeda dengan pendaftaran peserta didik baru dengan touring atau tatap muka dan tidak online. Yang kelima, ada jaminan keamanan data. Jaminan data mungkin tidak dijamin dalam pendaftaran peserta didik baru online ini. Mungkin sekian saja dari video yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Pembuatan video di bawah 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.